Ini sebentar ini kita serah terima jabatan ketua dan ketua harian dari Sumatera Utara ke Sumatera Barat. Ini memang dua sungai ini berada di dua provinsi, ada di Sumatera Utara dan ada di Sumatera Barat. Nah, untuk mulai hari ini gilirannya sebagai pengurus, sebagai ketua dan ketua harian kita di Sumatera Barat. Nah, ini acara pada hari ini adalah sidang pleno pertama TK PSDA Batang Natal Batang Batahan. Ini kita mengundang semua anggota ini dan stakeholder terkait untuk merumuskan isu-isu, membahas isu-isu terkait di dua sungai ini yang nanti akan menghasilkan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air di dua sungai ini. Seperti kita ketahui ada di situ masalah penambang ilegal ya, tambang emas ilegal atau peti, kemudian ada daya rusak sungai, kemudian ada mungkin perlu revitalisasi irigasi yang ada di dua sungai ini. Itu diharapkan dalam 3 hari ini itu bisa didiskusikan dan menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi kita semua. Begitu. Ini tentu rekomendasi dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait, termasuk Dinas PSDA kita di 2 provinsi dan Balai Wilayah Sungai 5 maupun Balai Wilayah Sungai 2. Ini beberapa sidang komisi-komisi ya. Pertama pleno, kemudian dibagi kepada sidang komisi-komisi, nanti akhirnya diplenokan lagi baru ditutup. Harapannya dengan pergantian ketua TK PSDA untuk wilayah sungai Batang Batahan, harapannya ke depan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai tersebut akan lebih maju dan bisa mengakomodir terkait potensi dan identifikasi permasalahan pada wilayah sungai Batang Batahan, dan bisa kita rumuskan terkait dengan masukan ke tingkat kebijakan, apakah itu tingkat gubernur atau ke tingkat menteri, dalam hal bagaimana kita mencari solusi penanganan pada wilayah sungai tersebut. Saya kira terkait rekomendasi di sini di TKPSDA kan ada bidangnya masing-masing, baik itu bidang pemanfaatan sumber air, ataukah itu pengendalian daya rusak, ataukah itu konservasi sumber daya dan lain sebagainya. Itu akan kita kumpulkan terkait isu-isu yang berkembang pada wilayah sungai itu, dan kemudian juga akan kita kerucutkan menjadi tingkatan prioritas yang harus ditangani secepatnya. Apakah itu daya rusak, ataukah itu pemanfaatan, dan nantinya di sidang ini kita berharap bahwa dapat suatu rekomendasi terkait penanganan prioritas pada wilayah sungai Batang Batahan. Saya kira kita adalah BWS 2 terkait hal ini sebagai fasilitasi atau wadah untuk mengumpulkan stakeholder, baik itu government dan non-government. Apa di tingkat pemerintah sendiri yang government, kebijakan apa yang harus diambil. Kemudian juga non-government, apa yang harus masyarakat tindak lanjuti dengan hasil dari rapat pleno ini. Jadi semuanya bergerak menjadi sinergitas dan harmonisasi dalam mendukung pengelolaan sumber daya air. Tentunya terkait dengan outputnya nanti berupa kegiatan, baik itu ke kegiatan fisik dan non fisik. Apa yang harus dilakukan terhadap permasalahan yang kita tadi mungkin dari rapat ini bisa disimpulkan. Prioritas pertama, baik non fisik ada sosialisasi ke masyarakat, baik itu
bagaimana kita mengelola sumber daya air, apa yang harus kita berbuat, dan kemudian upaya fisik melalui program kegiatan yang tentunya harus ditindaklanjuti dalam rangka untuk keberlanjutan sumber daya air. Ya, harapan kita Pak, yang permasalahan yang hangat saat ini adalah pertambangan tanpa izin ini ya, bisa dicarikan solusi yang menguntungkan semua pihak lah, jadi untuk kepentingan masyarakat maupun terkait dengan lingkungan juga. Masalah sungai tadi ada penyempitan, kemudian ada pelebaran, itu nanti mungkin sama-sama bisa dicarikan solusinya yang baik lah gitu kan. Artinya masyarakat mungkin kalau memang pemerintah daerahnya setuju itu dijadikan wilayah pertambangan rakyat, ya artinya tetap bisa melakukan penambangan, tapi aspek pengolahan lingkungannya tetap terjaga. Artinya sungai pun bisa kualitasnya tidak terlalu parah, artinya masih bisa memenuhi baku mutu dengan kalau dia legal kan menjadi tanggung jawab pemerintah nanti, apakah itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk membimbing kegiatan pertambangan rakyat itu bagaimana supaya kegiatannya itu bisa mempertimbangkan aspek keselamatan maupun lingkungan. Ya, ilegal itu ada dua tadi Pak solusinya. Kalau memang dimungkinkan, artinya pemerintah daerahnya setuju di situ akan dilegalkan, artinya dia harus diformalkan menjadi WPR dan IPR tadi Pak. Tapi kalau memang dianggap di situ tidak memungkinkan dari hasil kajian lingkungan, artinya daya dukung dan tampung lingkungan yang memungkinkan, berarti lakukan penertiban Pak, dan itu sudah kita koordinasikan dengan polisian. Betul Pak, tidak hanya PUPR, banyak sekali, Kementerian KLHK juga termasuk Pak di dalamnya. Kemudian dari Menko Maritim dan Investasi, sebenarnya yang diminta oleh Ombudsman atau dari mana ya, HAM itu dulu kan dibentuk tim penanggulangan peti itu yang diketuai oleh Kementerian Maritim dan Investasi, karena melibatkan hampir semua sektor kan di dalamnya. Ada Kementerian Dalam Negeri, ada KLHK, kemudian kementerian lainnya Pak, termasuk sampai ke Kementerian Keuangan. Kaitannya nanti masalah program-program itu kan harus didukung dengan anggaran juga Pak, nanti kalau itu dijadikan anggaran. Saya kira itu Pak. Terima kasih, kami sebagai anggota TKPSDA Batang Natal dan Batang Batahan yang pada saat ini sudah masuk periode kedua. Harapan kami sebagai anggota TKPSDA, terutama dari non-pemerintah, kita minta pemerintah dalam hal ini Kementerian PU yang diwakili oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera II agar apa? Agar dapat pembangunan yang dilaksanakan di masing-masing wilayah sungai, terutama wilayah sungai Batang Natal, Batang Batahan, wilayah sungai yang di wilayah Sumatera Barat, itu hendaknya ada pembangunan Pak. Jadi maksudnya begini, karena ada kerusakan daerah irigasi di kedua wilayah tersebut, hendaknya itu kita coba respon agar masyarakat kita berkenan untuk dapat membantu kita bersama-sama meningkatkan pembangunan untuk masyarakat juga. Mengapa saya bilang begitu? Karena air ini adalah kebutuhan utama. Apakah kebutuhannya buat air minum, apakah kebutuhannya buat perikanan, apakah kebutuhannya buat pertanian secara umum. Nah, sekarang di kedua wilayah tersebut, apakah di Sumatera Barat atau di Sumatera Utara, itu terjadi kerusakan Pak, di bantaran sungai. Bantaran sungai kita itu rusak. Akibat apa? Akibat ada tambang-tambang ilegal emas yang dilaksanakan, yang diusahakan oleh masyarakat sekitarnya. Nah, ini bagaimana kita meyakinkan masyarakat agar apa? Agar bantaran sungai kita tidak rusak. Masyarakat dapat penghasilan. Disinilah peran kita sebagai anggota TKPSDA, bagaimana bisa meyakinkan masyarakat, tentunya harus dengan sokongan dari pemerintah. Itu saya maksud.
Terima kasih. Jadi sebetulnya di dalam sidang-sidang tersebut isu strategis yang akan kita tampilkan adalah isu-isu yang berkembang saat ini, terutama itu tentang kerusakan aliran sungai akibat tambang emas ilegal. Nah, disinilah kita akan carikan solusinya bagaimana masyarakat kita tidak terganggu, dapat juga penghasilan sehingga kita tidak mengucilkan masyarakat. Aliran sungai kita bagus. Rekomendasi tersebut akan kita telurkan nantinya. Satu. Yang kedua, kalau seandainya batas padan sungai dapat kita telurkan nanti untuk ditelurkan agar dapat direalisasikan pada tahun-tahun berikutnya, ini sudah mengikat, Pak. Karena di sepadan sungai itu ada aturan-aturan yang menyatakan bahwa batas-batas sekian tidak boleh diapa-apain. Ada ini batas-batasnya. Nah, inilah fungsi kita di TKPSDA, bagaimana meyakinkan pemerintah melalui TKPSDA itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Hamsuardi, Bupati Pasaman Barat. Hari ini saya berbahagia dan bangga sekali hadir di sini di tim TKPSDA yang hari ini tahun ini dilaksanakan di Padang. Saya punya harapan besar karena hari ini akan dibahas itu adalah Sungai Batang Batahan, itu berada di Pasaman Barat. Harapan kita hari ini akan dapat menyimpulkan rapat ini apa yang akan kita lakukan di Batang Batahan ya di Pasaman Barat, sehingga sungai ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat ya, baik untuk makan, minum ya, dan juga untuk kebutuhan persawahan di sana. Itu barangkali. Terima kasih ya. Terkait dengan isu strategis Pak yang dibahas di Batahan Pak, mungkin ada beberapa isu yang mungkin diharapkan oleh pemerintah daerah dapat menjadi rekomendasi ya. ke pemerintah pusat. Ya, isu-isu strategis di sana kan sekarang bantaran sungai kan banyak yang rusak ya, karena ada penambangan liar dan segalanya itu. Kita akan menyampaikan ini kepada pemerintah yang lebih atas, PUPR, Pak Menteri. Semoga ini dapat diselesaikan segera.